Halo teman-teman FEB, perkenalkan nama aku Fania Clara Sasupianto atau biasa dipanggil Fania. Nah, aku adalah mahasiswi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2017 dan baru aja lulus di bulan November 2021. Nah, hari ini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman FEB. Sebelum aku jatuh cinta terhadap dunia public speaking, aku jatuh cinta dulu terhadap dunia penyiaran, yaitu radio. Aku ingat banget dulu pas masih kecil, papaku itu suka nganterin aku ke sekolah, dan beliau itu suka nyetel radio berita. Nah, aku ingat banget kebetulan penyiarnya adalah seorang pria yang memiliki suara bariton, jadi berat. Tapi cara menyampaikan berita, cara beliau membaca iklan, cara beliau interview sama narasumber itu enak banget. Dan membuat aku yang masih kecil, itu yang biasanya masih kecil tuh bosen sama berita, malah jadi enjoy dengerin berita. Nah, akhirnya aku berpikir kayaknya nih ya orang-orang di radio ini pasti orang-orangnya baik deh. Karena kan beliau itu sebagai penyiar radio kan harus menyapa pendengar dengan happy, dengan ceria gitu kan. Sehingga aku berpikir jadi orang-orang yang bekerja di radio itu adalah orang-orang yang baik. Nah, tapi pas masih kecil itu aku belum kepikiran sama sekali mau jadi penyiar radio, karena pas masih kecil masih ngambang ya, kadang mau jadi ini, kadang mau jadi itu gitu. Nah, terus habis itu keinginan untuk menjadi penyiar radio itu mulai muncul di saat aku semester 2. Nah, belum banyak yang tahu kalau misalnya aku itu pengen jadi penyiar radio dari semester 2, karena di semester 2 itu aku nggak begitu cerita terang-terangan kepada orang banyak kalau aku pengen jadi penyiar radio, enggak. Malah mereka pada taunya adalah aku itu pengen jadi dancer di saat itu. Terus habis itu di semester 2 itu kenapa mau jadi penyiar radio, karena ada audisi yang diselenggarakan oleh Prambors. Cuman aku waktu itu tidak boleh ikut karena harus fokus kuliah. Nah, dan habis itu di semester 5 akhirnya ada lagi audisi mencari penyiar radio, tapi kali ini bukan Prambors, melainkan grup Mahaka Radio Integra atau yang disingkat MARI. Jadi MARI ini kayak Gen FM, Jak FM, Mustang, Most Radio, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget radionya. Nah, di saat itu aku sudah daftar dan sudah ikut inaugurasi, tapi ya namanya belum waktunya kali ya. Akhirnya aku gagal dan disempet ngalamin down karena dan overthinking tuh kayak kenapa ya, aku tuh kurangnya apa ya gitu. Nah, akhirnya aku dibuat sadar juga bahwa kamu harus belajar gitu. Dan akhirnya aku menyadari itu, aku harus belajar, sehingga aku mengikuti kelas-kelas menjadi penyiar. Dan salah satu kelas yang aku ikuti adalah yang diselenggarakan oleh Kelas Penyiar Indonesia. Aku ingat banget waktu itu pembicaranya adalah seorang penyiar dari Trax FM. Tapi walaupun beliau ini lulusan sastra Jawa, tapi jadi pas beliau menjelaskan tentang radio, kemudian jelasin panjang lebar tentang radio, itu enak banget dan nangkep banget, sehingga menambah ilmu pengetahuan. Nah, di samping itu juga teman-teman aku itu menyarankan untuk membuat podcast. Nah, aku awalnya berpikir kayak ya kali gitu kan ya, tapi akhirnya teman-teman aku menyarankan, iya siapa tahu membuka peluang kamu untuk menjadi penyiar radio, ya udah ikut aja gitu, bikin jadi podcaster aja dulu gitu. Boleh juga nih ide teman-teman aku gitu kan. Akhirnya ya udah aku membuat podcast. Walaupun podcastnya itu terakhir upload di tahun 2020, tapi setidaknya aku sudah menunjukkan bahwa bakat aku ini nggak aku biarin tidur aja gitu, melainkan dijadikan karya. Nah, kemudian di Agustus 2021 kesempatan datang ketika aku intern di salah satu organisasi non-profit yang bernama Vampire. Teman-teman bisa cek Instagramnya di sini. Nah, kemudian di Vampire itu aku intern di divisi podcast dan bertemu dengan satu orang yang bernama Kak Intan. Hai Kak Intan, if you're watching this,
guys. Nah, aku belajar banyak banget sama beliau tentang bagaimana caranya membuat pertanyaan, kemudian mengedit video, kemudian pokoknya dari pre-production sampai post-production belajar semuanya sama beliau. Nah, dan sampailah di satu titik di mana aku dan Kak Intan dipercayakan untuk interview salah satu wanita inspirasi buat aku, yaitu adalah Kak Samira Shihab. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Kak Samira Shihab, Kak Samira Shihab ini adalah co-founder dan CEO of Tinkerlust and Stellar Women. Jadi teman-teman bisa lebih kepo lagi tentang Kak Samira Shihab di Google, udah banyak banget datanya. Dan for your information, Kak Samira Shihab merupakan sepupu dari Kak Najwa Shihab. Dan di saat itu rasanya kayak seorang Fania bisa interview Kak Samira Shihab, nggak pernah terbayangkan di pikiran gitu. Dan aku sangat-sangat bersyukur banget di saat itu. Nah, kemudian setelah di podcast ada satu lagi yaitu MC. Nah, di MC itu aku sebenarnya mulai MC dulu baru podcast. Karena kalau di podcast itu aku mulainya di saat pandemi, kalau MC itu sebelum pandemi sudah mulai. Nah, aku punya satu teman, dimana temanku ini bukan teman lagi, melainkan brother from another mother. Teman aku ini adalah partner aku ketika MC, dan nggak tahu kenapa kalau misalnya MC sama dia itu langsung klop aja gitu, karena emang kebetulan kita pun deket banget dan suka nongkrong bareng, sehingga bukan jadi hal yang sulit lagi buat kita berdua kalau misalnya kita mau tektokan gitu. Nah, dan akhirnya karena dari situlah puji Tuhan aku pernah dipercayakan untuk sekali menjadi MC wedding itu. Jadi awal mula aku suka sama public speaking dan sampai sekarang masih demen sama public speaking ya dari situ, guys. Motivasi aku adalah membuat orang Indonesia lebih berani untuk berbicara di depan banyak orang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dikit banget nih orang Indonesia yang berani berbicara di depan publik. Nah, oleh karena itu menjadi salah satu tugasku untuk men-encourage mereka supaya berani berbicara di depan publik. Aku memiliki dua tantangan. Yang pertama adalah kelancaran berbicara, yang kedua adalah eye contact. Aku bahas satu-satu ya. Kalau kelancaran berbicara itu alias gagap. Jadi kadang aku mau ngucapin ini nih, maksudnya adalah seperti ini loh. Cuman kata-katanya apa ya? Dan kadang-kadang tuh stuck kan ya, kita nggak tahu harus berbicara apa. Itu sih. Terus yang kedua adalah eye contact. Eye contact itu bermula dari nervous dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa nervous ketika mau berbicara di depan publik, mau berdiri di atas panggung, it's okay, enggak masalah, manusiawi. Jadi nggak usah khawatir. Aku pun juga kadang masih nervous gitu loh. Nah, karena nervous kita lupa untuk eye contact, ya kan? Jadi satu catatan penting, satu pelajaran juga buat aku adalah eye contact. Kita harus eye contact even though we are nervous, tapi kita harus buat eye contact karena dengan eye contact ada koneksi dan kita bisa terhubung heart to heart with audience. Itu yang aku percaya sih. Oke, tips and trick buat teman-teman yang ingin belajar public speaking lebih lagi, aku share dikit aja ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, cobalah untuk berbicara di depan kaca. Nah, kedengarannya aneh ya, tapi ini terbukti ampuh karena aku melakukan ini di awal-awal aku melakukan public speaking dan it works gitu loh. Jadi dengan kita melihat di depan kaca, kita kan bisa nilai diri sendiri apakah performance kita itu sudah menarik apa belum. Kalau aku kebetulan I am dealing with eye contact, jadi suka jarang membuat eye contact karena nervous gitu ya. Dan mungkin teman-teman memiliki masalah yang lain, contohnya adalah mungkin kurang senyum gitu, atau mungkin gesturesnya kurang dimainkan. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri dari
performance teman-teman di depan kaca begitu, sehingga teman-teman pas udah di panggung nih itu udah lebih baik, jauh lebih baik, dan pastinya enggak ngecewain audience itu. Terus habis itu yang kedua adalah penampilan. Nah, penampilan ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena balik lagi, public speaking, kita berbicara di depan banyak orang, dan pastinya orang itu sebelum ngelihat kita ngobrol, kita ngomong, pasti mereka lihat dulu penampilan kita dari atas sampai ke bawah. Harus tampil maksimal. Tampil maksimal bukan berarti teman-teman harus belanja barang branded, harus memakai perhiasan atau mungkin outfit yang mahal harganya. Oh tidak, bukan seperti itu. Melainkan tampil menarik itu adalah teman-teman, contohnya nih ya, acara temanya ini loh. Nah, berarti teman-teman harus memakai outfit yang sesuai dengan tema acara tersebut. Jangan jomplang. Nah, jadinya kan aneh ya, dan teman-teman sendiri pasti ngerasa nggak nyaman begitu. Terus habis itu adalah make up, hairstyle, kemudian kerapihan pun juga salah satu elemen penting gitu loh. Jadi buat wanita juga harus perhatikan apakah shade foundation kita atau mungkin shade lipstick kita itu sesuai nggak dengan muka kita gitu. Jadi harus diperhatikan juga bahwa nggak semua shade, nggak semua warna lipstick itu kan cocok dengan kulit kita. So teman-teman harus teliti lagi untuk memilih produk yang sesuai dengan kulit kita gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah public speaking itu tidak hanya berbicara, tidak hanya verbal aja, melainkan juga melibatkan non-verbal. Nah, apa sih non-verbal? Non-verbal itu yang tadi aku sudah mention sebelumnya. Contohnya adalah mimik muka, eye contact, ekspresi, kemudian gestures, kemudian postur tubuh kita, itu adalah non-verbal communication. Kalau eye contact, balik lagi, kita harus buat eye contact dengan audience. Mimik muka kita belajarlah untuk senam muka deh. Senam muka kayak gitu, gitu. Itu adalah salah satu senam muka gitu, supaya muka kita nggak kaku-kaku banget. Sebagai penutup, setiap manusia diberikan bakat masing-masing oleh Tuhan, dan balik lagi kepada kita apakah kita mau mengembangkannya atau tidak. Nah, kalau kebetulan aku dan kebanyakan banyak orang, kita mau mengembangkan bakat yang telah diberi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi agama, bakat yang kita punya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Dari sisi lainnya adalah membuka peluang networking, kemudian pekerjaan, dan lain-lain. Kalau networking nih, contohnya kalau di dunia public speaking, misalnya aku kenalan sama satu klien, dan klien tersebut puas sama kinerja kerja aku. Nah, dia kan bisa kenalin ke orang lain, dan sehingga dikenalin terus, ujung-ujungnya adalah aku cuan gitu kan ya. Jadi itu sih contohnya. Dan habis itu juga di saat pandemi ini pastinya kayaknya teman-teman aku yakin banget bahwa banyak banget waktu kosongnya. Nah, luangkan waktu kosong itu untuk belajar, dan banyak banget loh kelas-kelas yang diselenggarakan oleh profesional dan gratis. Jadi teman-teman belajar aja dari yang profesional, dan kemudian kalau misalnya ada lomba ya, lumayan loh ya kan, bisa jadi portofolio. Jadi jadi orang yang produktif sih buat aku. Tipsnya sebagai penutup seperti itu, jadilah orang yang produktif. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman FPB. Stay healthy and stay safe. Bye. God bless you.